Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang kelas 4A. Saya sekarang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Sumbawa sendiri terkenal akan madu khas Sumbawa. Belakangan ini, permintaan masyarakat akan madu di Pulau Sumbawa cukup meningkat. Hal itu tidak sebanding dengan produksi madu yang ada di Pulau Sumbawa, sehingga banyak masyarakat yang masih kesusahan dalam mencari madu di Pulau Sumbawa. Oleh karena itu, ini menjadi peluang bisnis yang cukup besar bagi masyarakat di Pulau Sumbawa. Nah, kita dapat memproduksi sendiri madu di Pulau Sumbawa. Banyak faktor yang menjadi penyebab masyarakat di Sumbawa tidak mau memproduksi sendiri madu. Ada yang beralasan bahwa tidak memiliki lahan, tetapi itu bukan alasan, karena sekarang kita bisa memproduksi madu bahkan dengan lahan yang sempit seperti di samping rumah. Hanya bermodalkan peti kayu seperti ini dan juga bibit dari lebah madu itu sendiri. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana sih cara produksi madu hanya menggunakan kotak ini di pinggir rumah untuk skala produksi rumahan. Nah, ini yang dinamakan dengan stup. Stup merupakan rumah dari lebahnya. Nanti mereka akan memproduksi madu di dalam sini. Untuk membuat stup sangat mudah sekali. Kita dapat memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai di sekitar kita, seperti balok kayu ini. Cara pembuatannya sangat mudah sekali. Bisa kita lihat di sini ada dua bagian. Yang bagian pertama itu tutup, dan bagian kedua itu nanti tempat lebahnya tinggal. Nah, untuk membuat, ini modelnya. Di sini ada plastik transparan. Nah, kegunaan dari plastik transparan yaitu untuk memudahkan kita dalam memantau perkembangan si lebahnya, sehingga kita tahu di sini sudah ada madunya atau belum. Nah, di sini juga ada bagian lubang kecil. Lubang ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya dari lebah tadi. Kurang lebih seperti itu model dari rumah untuk kita memproduksi madu sendiri di sekitar rumah kita. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat stup atau rumah dari lebah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara memproduksi lebah. Apakah lebahnya langsung ditaruh di dalam sini atau ada cara-cara lain sehingga nantinya kita dapat memproduksi lebah dengan kapasitas yang lebih banyak. Nah, sebelum kita mulai ke proses bagaimana cara pembibitan dan lain-lain, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana sih model dari stup yang sudah ada isinya dan bagaimana nanti kita memasukkan ke stup yang belum ada isinya. Oke, pertama kita taruh dulu ya. Di sini kita bisa melihat stup yang sudah ada isinya. Ini ya. Bisa dilihat. Udah ya. Nah, jadi di sini terdapat ratu lebah yang nantinya kita akan masukkan ke stup yang belum ada isinya, sehingga di stup yang belum ada isinya nanti terbentuk koloni-koloni baru. Nah, di sini kita bisa melihat ratu lebah berukuran mencolok karena lebih besar dibandingkan lebah pekerjanya. Nah, bisa kita lihat
Ini tempat ratu lebahnya ini dinamakan bipolen. Apa sih bipolen itu? Nah, di sini bisa kita lihat ada semacam cairan. Nah, itu merupakan cairan madu. Jadi bipolen merupakan tempat dari lebah menaruh madunya. Di sini juga terdapat semacam benang sari atau cadangan makanan untuk si lebah. Nah, selain itu di sini terdapat telur muda. Telur muda bisa kita lihat lebih kokoh warnanya atau lebih kecoklatan karena ini telur yang masih belum siap menetas. Sedangkan di sini bisa kita lihat namanya merupakan telur tua. Perbedaan dengan telur muda, di sini kita bisa melihat warnanya lebih pucat atau coklat pucat. Ini telur-telur yang sudah menetas atau sudah siap untuk menetas untuk memproduksi lebah yang baru. Yang ini namanya propolis. Bisa dilihat. Nah, propolis ini nanti yang digunakan untuk menarik lebah-lebah trigona sehingga mereka mengenali rumah mereka. Nah, jadi propolis ini nanti yang akan kita oleskan di sekitar stop yang baru. Sehingga agar apa? Agar lebah-lebah akan tahu, oh ini merupakan habitatku, sehingga mereka masuk ke stop yang baru. Kurang lebih bagian-bagian yang ada di dalam stop ini seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, nanti di stop yang baru akan kita oleskan. Nah, di sini kan ada propolis. Pada stop yang baru nanti kita akan oleskan pada bagian depannya sehingga lebah-lebah trigona ini akan mengenali rumah dari mereka. Kurang lebih penampakan dari stop yang sudah ada isinya seperti ini. Ini stop yang sudah terisi selama kurang lebih 1 bulan. Nah, untuk mengisi stop yang belum ada isinya tadi, kita akan mencari ratu lebah dan telur-telurnya di dalam bambu ini. Jadi bambu ini sudah lebih lama dari ini, sehingga kemungkinan di dalam bambu ini terdapat ratu lebah yang nanti akan kita taruh di dalam stopnya. Perbedaan dari stop yang dari bambu dengan stop yang dari balok kayu yang kita buat tadi. Nah, kita bisa lihat penampakannya. Karena di stop yang dari balok kayu terdapat plastik bening, kita bisa mengontrolnya. Sedangkan stop yang dari bambu akan susah. Karena apa? Karena sangat tertutup. Di sini hanya terdapat lubang di mana dari lebah itu keluar masuk, sehingga kita tidak bisa memantau perkembangan dari lebahnya. Nah, untuk mencari ratu lebah yang akan kita masukkan ke stop baru, kita harus membelah dari bambu ini. Kita nanti akan membelah sekitar sore hari. Kenapa sore hari? Karena pada sore hari lebah-lebah sudah pulang ke sarang lebah, sehingga akan lebih banyak nanti kita melihatnya. Di alam liar kita dapat menemukan lebah seperti ini atau lebah trigona di dalam bambu-bambu, sehingga kenapa di sini digunakan bambu sebagai media yang digunakan. Karena di alam liar ya seperti ini kehidupan dari si lebah. Nah, sekarang sudah sore hari. Sore hari merupakan waktu yang tepat untuk kita memindahkan lebah trigona ke stop yang baru. Karena apa? Sore hari lebah trigona sudah kembali ke sarang-sarangnya. Jadi ini merupakan waktu yang tepat. Sekarang kita kemungkinan akan membuat 2 stop baru untuk produksi ke depannya. Nah, ini merupakan
sarang dari lebah trigona yang terbuat dari bambu. Kita akan membelahnya. Nanti tergantung kondisinya. Apabila di dalam sini banyak ratu dari trigona, maka kita akan membuat kurang lebih 2. Kalau memang sedikit, kita hanya akan membuat 1. Kita akan membelah dulu. Nah, pada saat kita membelah, kita harus hati-hati karena di dalamnya masih ada lebah trigona dan madu. Takutnya nanti madunya rusak atau kita belah pelan-pelan ya. Pertama baik. Bisa keluar? Mantap. Hati-hati jangan sampai hancur. Nah, ini merupakan penampakan dari lebah trigona yang sudah dibuka dari stup yang terbuat dari bambu. Nah, di sini kita bisa lihat banyak ada gangguan dari lebah, tapi tidak menyengat. Di sini ada telur lama atau telur tua. Di sini ada bipolen sama. Nah, ini kita bisa lihat ada madu-madunya tuh. Madunya. Nah, ini nanti madu-madu ini yang akan kita peras sehingga menjadi produk madu yang siap untuk dikonsumsi, bisa dijual. Nah, di sini terdapat ratu lebah yang nantinya kita akan pindahkan ke stup yang sudah atau stup yang baru yang sudah kita buat tadi, sehingga nanti ini bisa lanjut produksi di sini. Kurang lebih seperti stup yang dijelasin tadi. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memindahkan telur dari trigonanya ke dalam stup. Jadi ini merupakan telurnya. Kita pindahkan secara perlahan. Nah, jadi posisi telur yang ditaruh di sini tidak boleh terbalik. Jadi sesuai sama yang ada di sini tadi. Jadi bebas, tidak boleh terbalik. Oke. Setelah tadi kita memindahkan, di sini tadi yang kita pindahkan ada telur dari trigona. Yang kedua itu ada bipolennya. Ini bipolen dari trigona yang terdapat madu dan cadangan makanan untuk trigona kedepannya. Nah, kita juga di sini harus mengoleskan propolis. Ini langkah yang penting juga. Kita harus mengoleskan propolis pada bagian lubang dari stup yang baru. Seperti yang saya jelaskan tadi, pengolesan propolis di sini berguna untuk menandai bahwa ini merupakan sarang baru dari trigona, sehingga mereka akan datang ke sini. Seperti ini mereka sudah mulai datang karena mereka sudah tahu bahwa ini merupakan sarang dari trigona. Kurang lebih itu saja yang kita lakukan pada saat membuat propolis, membuat stup baru, sehingga nanti trigonanya akan memproduksi madu di sini. Setelah itu kita akan tutup. Nah, sebelum itu juga kita harus menaruh ratu lebah dari trigona. Agar apa? Agar nanti dia bisa berkembang biak di sini.
apabila tidak ada ratu lebah, kita bisa menaruh bibit dari telur ratu lebahnya. Nah, setelah itu kita tutup seperti ini agar sarangnya terlindung. Nah, di sini kegunaan dari plastik bening, kita bisa memantau perkembangannya. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah seperti tadi, sekarang waktunya kita menutupnya dan menaruh di tempat yang aman. Misalkan bagian depannya atau tempat lubang yang kita taruh ini berada di bagian depan, sehingga nanti memudahkan dari lebahnya untuk masuk ke sarangnya baru. Oke, itu langkah-langkah untuk membuat stup yang baru. Sekarang kita bisa lihat di stup yang baru kita buat tadi, lebah-lebahnya udah mulai masuk ke dalam sarangnya, padahal barusan kita membuatnya. Bisa dilihat lebah-lebahnya mulai mendatangi rumah baru. Nah, langkah selanjutnya di situ bisa kita lihat di sini, nanti bagian ini merupakan bagian yang akan kita perah, sehingga nanti madunya terpisah dengan sarang-sarangnya ini. Sarangnya bisa dibuat produk seperti sabun, pakan dan lain-lain, sedangkan madunya bisa kita konsumsi atau kita jual. Rasa dari madunya itu sedikit berbeda dengan madu biasanya. Madu ini lebih kecut dan manis, ada paduan kecut dan manis sehingga terasa lebih segar. Sekarang kita akan memindahkan madu yang terdapat di sarang yang sudah lama ke wadah, sehingga nanti kita memudahkan dalam memerasnya. Oh ya, tadi sebelum kita memindahkannya, kita harus membersihkan dulu lebah yang tinggal di sini. Karena apa? Karena lebah yang terkena madu rentan sekali untuk mati. Itu informasinya. Sekarang kita pindahkan ke wadah menggunakan sendok ya. Nah, setelah kita memindahkan madunya dari sarang yang lama, waktunya sekarang kita untuk menyaring menggunakan penyaring. Nah, kita pindahkan dulu sini. Sekarang kita peras. Bisa dilihat. Nah, setelah kita memisahkan madu dari sarangnya ini, nah ini sarangnya atau ampasnya bisa kita buat produk seperti sabun. Bisa kita simpan. Madu yang ini kita saring lagi. Nah, itu tadi proses-proses yang kita lakukan atau tahapan-tahapan yang kita lakukan. Mulai dari awal kita membuat sarang atau stop yang baru, hingga kita bagaimana cara memindahkan
bibit-bibit dari lebah trigonanya ke stok yang baru hingga proses penyaringan sehingga kita dapat menghasilkan madu yang siap konsumsi. Nah, madu yang ini sudah bisa dikemas, bisa dijual atau dikonsumsi secara pribadi. Nah, selain itu, ampas dari sarang madu ini bisa kita buat produk seperti sabun, masker, produk kesehatan atau kecantikan, bahkan bisa dimakan juga. Sekian video atau tahapan-tahapan yang bisa saya paparkan terkait produksi lebah atau ternak lebah trigona. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.